Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tahratul Masyarafa. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dari mata kuliah aplikasi server dengan dosen pengajar Bapak Ahmad Hamdani MKOM. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan WAN, Wide Area Network. Langsung saja, yang pertama, saya akan menjelaskan definisi tentang jaringan WAN. Jaringan WAN adalah sebuah jaringan yang mencakup wilayah yang lebih luas daripada jaringan LAN dan MAN, yang dapat menghubungkan lebih banyak PC atau komputer walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Dapat juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Jadi di sini jaringan WAN itu wilayahnya mencakup lebih luas daripada jaringan LAN dan MAN. Ya, seperti itu. Lanjut. Yang kedua, karakteristik jaringan WAN. Yang pertama, yaitu digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Jadi, jaringan-jaringan yang tidak di perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN ya harus dihubungkan dengan jaringan WAN. Memiliki cakupan wilayah yang lebih luas. Yang seperti yang pertama tadi saya sudah sebutkan, kalau WAN itu cakupannya lebih luas daripada LAN dan MAN. Memakai koneksi serial dari berbagai jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Yang keempat, dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dalam jaringan yang LAN yang sudah dibangun. Yang kelima, bekerja pada layer fisikal dan data link layer OSI. Lanjut, interkoneksi WAN. Ada tiga teknologi WAN yang menghubungkan modul Enterprise Agent dengan dunia luar. Yang pertama, konektivitas antara modul Enterprise Agent dengan Internet Service Provider atau yang biasa disebut ISP. Yang kedua, konektivitas antara lokasi perusahaan melewati beberapa jaringan ISP. Yang ketiga, konektivitas antara lokasi perusahaan melewati penyedia layanan SP atau Public Switch Telephone Network atau biasa disebut PSTN Carrier Network. Lanjut, fungsi dari jaringan WAN adalah 1. Mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Yang keempat, mencegah terjadinya miskomunikasi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Yang keenam, mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Jadi, jaringan WAN ini lebih simple, ya lebih gimana ya? Intinya lebih lah, banyak lebihnya daripada LAN sama MAN. Mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi dan menghemat biaya operasional. Lanjut, teknologi yang ada pada jaringan WAN. Beberapa teknologi yang memakai jaringan WAN antara lain 1. Modem, yang kedua ISDN, Software Defined Network, yang ketiga DSL, Digital Subscriber Line, 4. Frame Relay, dan 5. SONET. Protokol jaringan WAN. Yang pertama adalah protokol HDLC, High Level Data Link Control, yang ketiga PPP, Point to Point Protocol, yang ketiga protokol X25 Protocol, dan LAPB Link Access Procedure Balance, yang keempat Frame Relay, yang kelima ISDN. Yang terakhir, infrastruktur atau perangkat jaringan WAN. Yang pertama adalah router. Router adalah peningkatan kemampuan dari bridge. Yang kedua, time switch, menaikkan transfer data yang memiliki kecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Yang ketiga, modem dan CSU atau DSU. Modem mengkonversi sinyal digital dan analog. Yang keempat, CSU atau DSU yaitu Channel Service Unit atau Data Service Unit. Bisa mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Sekian dari saya tentang penjelasan jaringan WAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.